Terpujilah namamu ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Tuhan kami satu-satunya yang telah rela berkorban buat kami, menebus kami dan membuat hidup kami berarti. Saat ini kami datang memuji keagungan-Mu. Kami membesarkan namamu sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji dan diagungkan. Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari berkati setiap kami yang hadir. Dengan satu hati kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan berkarya, Tuhan akan memimpin kami untuk mengerti kebenaran firman yang disampaikan siang hari ini. Hamba yang lemah dan terbatas butuh kekuatan dan hikmat yang datang daripada Allah, sehingga tidak salah dalam menerjemahkan firman-Mu. Karena kami tahu kami hidup karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat Pak Domingus yang sudah sangat luar biasa. Semoga saya tidak salah tafsir. Apakah Pak Domingus ini adalah orang Indonesia Timur? Betul, puji Tuhan. Sebab dari nadanya saya sudah tahu. Kami orang Indonesia Timur memang tidak bisa dipaksa untuk lembut. Selembut apapun kata-katanya tetap masih terlihat kasar. Tetapi seperti yang sudah seringkali saya sampaikan bahwa walaupun di dalam kata-kata terlihat kasar, tetapi orang Indonesia Timur hatinya sangat baik sekali. Betul Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun terlihat rambut keriting tetapi hati tetap lurus. Makanya kalau kenal Tuhan itu sungguh-sungguh gitu. Dan saya tahu kalau kami yang rambut keriting saja kenal Tuhan secara lurus, apalagi Bapak Ibu yang rambutnya sudah lurus pasti kenal Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur karena hari ini kita bisa jumpa kembali di tempat ini. Dan saya percaya semua kita yang hadir di pagi hari ini itu atas perkenanan Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara khusus tentang gembala yang baik. Dan saya berharap sesudah saya sampaikan khotbah, Bapak Ibu jangan pakai untuk menilai gembala senior di tempat ini. Ataupun dari yang dipercayakan untuk melayani sebagai gembala. Karena hari ini kita akan belajar khusus dari Yesus Kristus. Supaya kita sama-sama bisa mengerti apa yang dimaksud dengan gembala yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah di siang hari ini. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan Kristen kita harus klaim satu hal. Bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Dan semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Kristen, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya, semua perbuatan baik yang hari ini kita tunjukkan, itu bukan merupakan syarat untuk memperoleh keselamatan. Tetapi itu merupakan bukti bahwa kita sudah percaya dan terima Yesus. Karena itu mari kita membaca isi dari teks ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya gembala yang baik. Dan memang saya tidak mengubahnya. Karena saya setuju bahwa di dalam teks ini gembala yang baik memang hanya ditujukan kepada Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Secara jujur memang ini harus dibacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Tetapi untuk memanage waktunya kita hanya membaca ayat 11 sampai ayat ke-15 saja. Nanti sesudah itu saya akan mengkisahkan untuk menceritakan apa isi dari konteks ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini saya akan berbicara tentang gembala yang baik. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri
ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca isi dari teks ini, kita akhirnya mengerti bahwa di dalam perikop ini, Bapak Ibu kalau perhatikan secara baik, itu merupakan narasi yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Dan kita tahu bersama bahwa perumpamaan yang diambil ini berdasarkan budaya yang terjadi pada waktu itu. Yang mana ada banyak orang yang memang ditugaskan untuk menjadi gembala. Dan di dalam bacaan kita ternyata ada seorang upahan juga yang memang diberi kesempatan untuk menggembalakan di dalam ayat 12 dan 13. Tetapi sikapnya nampaknya berbeda dengan gembala yang sesungguhnya. Dan di dalam perikop ini juga kita akan temukan dua perumpamaan yang dicatat dalam teks ini. Yang satu berbicara tentang pintu dan satu berbicara tentang gembala. Dan semua yang dimaksudkan di dalam bagian ini, baik yang disebut sebagai pintu maupun yang disebut sebagai gembala, tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dari bagian ini kita bisa tahu bahwa konsep kristologi di dalam tulisan Yohanes itu merupakan bagian yang sangat penting sekali, bagian yang sangat utama dalam deklarasi-deklarasi yang ia sampaikan. Mulai dia konsisten seperti yang lalu saya sampaikan di tempat ini. Bahwa di awal Injilnya ia memperkenalkan Yesus yang adalah Allah. Kini hadir di tengah-tengah kita. Lalu kemudian di dalam pasal yang 10. Pasal 10 ini dia berbicara dua hal. Tentang Yesus yang adalah pintu dan Yesus adalah gembala. Dan kita tahu bersama bahwa kalau masa itu dalam proses penggembalaan. Ada tempat terbuka, maka gembala hanya tidur di depan untuk menjaga domba. Supaya domba-domba bisa aman. Dan Yesus sebagai pintu untuk memberitahu kepada mereka. Bahwa penjaga satu-satunya yang bisa membuat kita aman. Dari segala macam serangan, hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dan memang dari bagian ini kalau Bapak Ibu memperhatikannya. Ketika Yesus membaca teks ini dan menyampaikan teks ini. Ia sedang berbicara khusus juga tentang orang-orang yang datang sebelum Yesus. Di dalam pasal 10 ayat 1 ia menyebutkan mereka sebagai pencuri dan perampok. Sebab mereka tidak masuk melalui Yesus Kristus. Artinya mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi mengklaim diri sebagai pemimpin. Dan kita tahu bahwa ini dilatar belakangi. Perumpamaan ini dilatar belakangi oleh peristiwa penyembuhan seseorang yang buta sejak lahir dalam pasal yang ke-9. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu mereka memanggil orang tersebut dan mengadilinya. Tetapi dalam konteks ini, Yesus akhirnya datang dan memberitahu kepada mereka bahwa yang dimaksudkan dengan gembala yang baik harus bisa menuntun, harus bisa melindungi, dan bahkan bisa berjalan di depan mereka untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari bagian ini, kita kalau perhatikan akan terbagi dalam dua bagian sehingga saya memilih untuk khotbahkan bagian yang kedua. Yesus yang adalah gembala yang baik. Kenapa sangat penting sekali untuk membicarakan Yesus yang adalah gembala yang baik? Sebab kekristenan hari-hari ini dilanda dengan pengajaran-pengajaran yang tidak jujur dengan Alkitab. Kekristenan hari-hari ini diperhadapkan dengan berita-berita Injil yang sebetulnya bukan Injil. Tetapi mereka mengklaimnya sebagai Injil. Kekristenan hari ini diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Tetapi mereka tetap mengaku sebagai orang Kristen. Maka saya perlu memberitahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang namanya pengajar sesat tidak akan laku kalau tidak pakai Kristen. Maka harus pakai Kristen baru bisa laku. Saudara bangga tidak menjadi orang Kristen. Kita bangga walaupun seringkali kita difitnah, dihina, bahkan ditolak. Kadang tidak dianggap. Tapi orang-orang hanya untuk kepentingan perutnya hanya pakai nama Kristen. Maka ada banyak orang muncul dan berkata, orang bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya. Seseorang bisa masuk surga karena ia berbuat sesuatu kepada orang lain. Dan itu bertentangan dengan seluruh firman Allah.
Sebab Alkitab kita memberitahu, semua perbuatan baik manusia sama seperti kain kotor. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Maka hari ini kita penting sekali untuk belajar dari teks Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mengapa Yesus Kristus dalam konteks ini kita lihat sebagai gembala yang baik? Karena kita tahu kalau yang dimaksudkan akulah gembala yang baik yang dalam bahasa Yunani disebutkan ego emi, hopoimon, hokalos. Di sana berarti menunjukkan kepada Yesus, dan to probaton itu merujuk kepada domba-domba. Dan domba yang dimaksudkan di sini adalah pengikut-pengikut Yesus atau orang percaya. Jadi pada waktu itu ada sekelompok orang yang mengikuti Yesus. Lalu kemudian kita yang hari ini mengikuti Yesus juga disebut sebagai domba-domba Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini akhirnya kita bisa melihat bahwa sekurang-kurangnya ada 3 alasan kenapa Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Yang pertama karena ia memperlihatkan kebaikannya di dalam ayat yang ke-11. Dalam ayat 11 kalau kita perhatikan bunyi firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi dari bagian ayat yang ke-11 kita menemukan alasan yang pertama. Kenapa Yesus disebut sebagai gembala yang baik? Yesus disebut sebagai gembala yang baik karena ia memperlihatkan kebaikannya. Jadi dari bagian ini terungkap dari teks bahasa Yunani itu menggunakan istilah ego emi, ho poimen, ho kalos. Ego emi kurang lebih digunakan 7 kali dalam Injil Yohanes untuk menegaskan keilahian Yesus Kristus. Maka waktu berkata tentang ego emi di dalam konteks ini mau menunjukkan bahwa Yesus yang adalah Allah ini melaksanakan misi mesianik. Apa misinya? Misinya nanti akan dijelaskan di dalam konteks ini bahwa ia mengorbankan nyawanya. Tapi mari kita lihat yang pertama istilah ego emi. Kata ego ini kalau dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai subjek absolut. Lalu kata emi itu sebagai kata kerja kopulatif. Kopulatif itu ingin memberitahu tentang status. Memperkenalkan status. Jadi yang disebut sebagai ego emi. Aku adalah apa nanti disebutkan. Aku adalah gembala. Jadi kata gembala di sana merupakan status atau gelar bagi Yesus Kristus. Tapi ada tambahan kata sifat yang saya sebut sebagai atributif. Kenapa atributif? Karena ingin memberikan ciri khas dari gembala yang satu ini. Disebut dengan hokalos. Hokalos itu diterjemahkan gembala yang baik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ada penambahan kata yang. Kalos itu artinya baik. Lalu kenapa ada penambahan kata yang? Karena ingin menunjukkan bahwa kata sifat yang dipakai untuk teks ini dalam bentuk atributif. Atributif itu berarti kata sifat harus memberitahu ciri dari gembala. Memberitahu ciri dari kata benda sebelumnya. Memberitahu ciri khas dari subjek di bagian sebelumnya. Jadi dari bagian ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Nah kata baik di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingin menegaskan dan memposisikan Yesus dalam konteks ini bahwa Yesus berbeda dari orang-orang yang datang sebelumnya. Orang-orang yang datang sebelumnya kalau kita balik ke konteksnya itu merujuk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengaku diri sebagai pemimpin-pemimpin umat. Tetapi pengajaran mereka, kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yahweh. Maka dari bagian ini Yesus muncul dan berkata, akulah gembala yang baik. Dan bentuknya kalau Bapak Ibu perhatikan menariknya dalam bagian itu ditegaskan. Gembala yang baik ini dalam bentuk satu-satunya tunggal, tidak ada yang lain. Artinya tidak ada perbandingan. Yang baik sama seperti Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Kristen progresif muncul dan berkata, seseorang bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya, saya bilang keliru. Perbuatan baik bukan merupakan syarat atau standar untuk kita memperoleh keselamatan. Tetapi perbuatan baik merupakan bukti bahwa kita sudah ditebus.
Pengorbanan Kristus menebus kita, membebaskan kita dari dosa, maka perbuatan baik kita munculkan, kita tunjukkan sebagai buah. Bahwa kita sudah menerima yang baik dari Yesus Kristus dan bukan merupakan cara untuk memperoleh keselamatan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara untuk memperoleh keselamatan menurut bagian ini justru berbeda. Caranya untuk bisa manusia selamat harus korban Yesus Kristus, bukan kita. Maka dalam bagian itu dia menggunakan istilah ia telah menyerahkan nyawanya. Nah, menarik sekali karena waktu kita memperhatikan istilah yang dipakai di dalam bagian ini ternyata merupakan indikatif. Kalau indikatif itu berarti sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi dan nyata. Maka dari bagian ini kita bisa melihat ten psuken auto. Ten psuken auto itu ia menyerahkan ya nyawanya ya, dari titesin huperton probaton dalam bahasa Yunani. Jadi ia menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Domba-domba di sini bukan hanya satu. Karena itu jangan menjadi orang Kristen yang sombong. Kalau hari ini kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita ingat bahwa tugas kita juga untuk membawa kabar bagi yang lain. Saya tidak mau melihat ke depan hanya kita saja yang duduk dalam gereja. Tapi saya mau melihat orang-orang Kristen yang memiliki hati yang misioner. Harus membawa kabar. Saudara bisa bayangkan tidak kita duduk mendengarkan firman Tuhan yang begitu baik. Tetapi ada banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau saudara dengan saya kita tidak pergi kepada mereka dan memberitahukan kebenaran. Maka dari bagian ini kita bisa melihat bahwa deklarasi dari Yohanes tentang Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik di sini memberikan nyawanya. Dan saudara perlu tahu, pengorbanan tertinggi dalam hidup ini adalah ketika kita memberikan nyawa. Maka tanggung jawab dalam rumah tangga Kristen itu menjadi tidak mudah. Kalau ibu-ibu kan ditanya, lebih berat tunduk atau mengasihi? Ibu-ibu jawab apa? Lebih berat tunduk kepada suami atau mengasihi? Lebih berat mana? Tunduk atau mengasihi? Ibu-ibu cuman senyum. Saya curiga berat dari senyuman ini Pak Gembala. Oke, kalau begitu bapak-bapak. Bapak-bapak lebih berat tunduk atau lebih berat mengasihi? Mengasihi, saya setuju. Karena banyak ibu-ibu Kristen itu kalau masuk masalah langsung muat di status. Sekarang kan ada FB Pro, ada TikTok. Curhat di FB. Curhat di TikTok, curhat di media sosial. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau bapak ibu belajar baik-baik. Suami mengasihi, kasih yang dipakai itu harus kasih agape sampai bisa menyerahkan nyawa. Lebih berat mana sekarang? Memberi nyawa atau hanya tunduk? Ibu-ibu tetap tidak mau jawab saya. Karena ini masalah besar. Tapi biarkan masalah ini dia terus ada. Saya mau memberitahu begini. Kuncinya adalah orang Kristen tidak akan mungkin lepas dari masalah. Tetapi biarkan setiap masalah Tuhan menuntun kita melewatinya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam bentuk deklarasi tentang Yesus adalah gembala. Memberitahu kita Yesus Kristus satu-satunya yang terbaik di seluruh dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tolong perhatikan senyuman saya. Ya, saat memberi sesuatu kepada orang lain jangan klaim Bapak Ibu itu lebih hebat. Saya mau kasih tahu. Semua perbuatan baik yang dikerjakan oleh orang Kristen itu bukan tindakan awal. Kita hanya meniru apa yang Yesus kerjakan dan tiruan kita juga belum sempurna. Yesus sampai korban nyawa. Kita masih korban hal-hal yang fisikal tapi kadang-kadang status penuh dengan teguran, status penuh dengan kata-kata sindiran. Tolong Bapak Ibu di dalam ladang pelayanan kita kerjakan untuk Tuhan, bukan kerjakan untuk manusia. Yesus waktu dia kerjakan korbankan nyawa, saya tidak pernah temukan satu ayat yang Yesus duduk dan muat status. Orang Kristen itu ya sudah ku korban diri ya, tapi datang ke gereja ya, tunggu-tunggu musimnya. Kalau sudah enak tunggu pengkhotbahnya. Aku lebih suka yang khotbah yang ini supaya kita bisa tenang. Kalau undang Pak Agus, oh itu orang timur keras. Kata-katanya itu membuat telinga panas. Tidak apa-apa panas di telinga, yang penting hati tetap dingin. Amin.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gembala yang baik dalam konteks ini tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang berani korban nyawa. Nanti ke depan saya akan terjemahkan bahwa memang teks ini mengalami perkembangan makna. Artinya, apa perkembangan maknanya? Murid-murid juga bisa dikatakan menggembalakan dengan baik kalau mereka harus mengasihi Yesus terlebih dahulu seperti Petrus. Makanya Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kita baru bisa menjadi gembala yang baik kalau cinta kita pertama harus kepada Yesus Kristus dulu. Lalu kemudian Petrus ketika mau dekat-dekat akhir hidupnya, dia panggil para penatua. Dalam 1 Petrus kan pasal 5 ayat 1 sampai seterusnya kita temukan. Dia percayakan tugas penggembalaan kepada presbiter, di sana adalah penatua-penatua. Jadi memang mengalami perkembangan makna, tapi ingat dasarnya harus satu, cinta Tuhan. Kalau dia tidak cinta Tuhan, jangan. Harus cinta Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa ego emi dalam bentuk tunggal. Lalu hopoimen, gembala yang baik dalam bentuk tunggal. Berarti Yesus tidak ada duanya. Yesus satu-satunya. Dan Yohanes konsisten. Yang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang hadir di tengah-tengah kita bukan hanya dan membisu saja. Tapi dia hadir dan menggembalakan kita. Ketika ia datang dan korbankan nyawa. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa dalam perjanjian lama domba mati bagi gembala. Tetapi kini terbalik, gembala mati bagi domba. Maka mari kita merenung sedikit dan kembali ingat isi dari teksnya. Yesus sudah berkorban buatku. Sama-sama bilang, Yesus telah berkorban buatku. Coba yang yakin Yesus sudah berkorban baginya, lambaikan tangan. Puji Tuhan, saya mau tanya. Kalau Yesus sudah berkorban buat bagi Bapak Ibu dan saya. Lalu pertanyaan saya sekarang, kita korban apa untuk Yesus? Korban waktu saja kan, waduh ini pengkhotbah lama sekali, ini sudah jam berapa? Hanya waktu. Makanya orang Kristen terlalu sibuk dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat masih punya waktu untuk berdoa dan mengajari murid-murid. Orang Kristen tidak punya waktu untuk berdoa. Nanti di tengah jalan dalam nama Yesus Tuhan berkati. Doanya cuma sepintas itu. Mari kita belajar hari ini. Kalau kita belajar dari gembala yang baik dan sudah banyak cara ia kerjakan. Bahkan dia korbankan nyawa. Pengorbanan tertinggi adalah memberi nyawa. Mari kita bercermin daripadanya. Korban sesuatu. Kalau masih yang level di bawah, tolong jangan buat status saat tersinggung atau dibuat kecewa dengan orang lain. Mari kita belajar sederhana sekali dari bagian ini. Tapi saya ingin menegaskan kata hokalos di sana. Bapak Ibu, hokalos atau yang baik. Yang dimaksudkan dalam teks itu dalam bahasa Yunani. Tidak hanya sebatas sopan santun. Tetapi hokalos yang dipakai dalam konteks ini menekankan keunggulan moral. Dan bahkan memenuhi standar misi penebusan. Maka penebusan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau sampai ada pendeta atau pengkhotbah muncul dan berkata ada penyelamatan di luar Yesus, sudah pasti bidat, sesat. Sebab teks ini secara baik dan benar memberitahu kita hanya Yesus satu-satunya yang baik dan benar, tidak ada yang lain. Karena itu kalau kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka seharusnya ada gaya hidup yang baru. Ada sikap yang baru. Ada kata-kata yang baru. Yang baru maksudnya bukan tiba-tiba, ini tidak ada rumusnya di dunia. Tidak ada kosakata di dunia. Yang baru dimaksudkan di sana adalah kalau yang dulunya kita suka mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, sekarang kita ubah. Mengungkapkan yang baik dan benar karena kita bercermin daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini saya titipkan pesan dari poin pertama. Kristus telah memperlihatkan kebaikannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan itu menjadi teladan bagi kita. Pesan kedua, orang Kristen yang masih pendam kebaikannya, ia sama dengan mereka yang belum mengenal Kristus.
Saya ulangi, Anda tidak salah dengar. Orang Kristen yang masih pendam kebaikannya, ia sama dengan mereka yang belum mengenal Kristus. Sebab kita yang sudah mengenal Kristus diwajibkan untuk menunjukkan perbuatan baik. Tapi itu bukan merupakan cara untuk memperoleh keselamatan. Melainkan merupakan bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan orang Kristen yang masih menyembunyikan kebaikannya, ia sama seperti pencuri. Karena dalam bagian sebelumnya mereka hanya menikmati kebaikan-kebaikan daripada domba. Tapi mereka tidak mengenali Yesus Kristus. Maka mereka disebut sebagai pencuri dan perampok. Kenapa demikian? Sebab kita sudah menerima segala yang baik dari Tuhan. Saya percaya semua yang ada dalam ruangan ini kita satu hati dan klaim. Kita ada karena Tuhan. Dan kita sudah menerima semua kebaikannya. Tetapi kalau masih pendam kebaikannya, kita sama seperti pencuri. Yang hanya mengambil untuk kepentingan kita. Semua kebaikan yang Tuhan taruh untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sekarang katakan dalam hati, aku dipanggil untuk menjadi berkat. Aku ditebus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, bagian kedua yang hendak disampaikan di dalam teks ini. Kenapa Yesus disebut sebagai gembala yang baik? Di dalam ayat 12 dan 13. Karena ia memperhatikan kita. Saudara, saya melihat ada frase yang cukup menarik dalam teks itu. Dalam ayat 13 bagian akhir. Kalau saudara perhatikan, tidak memperhatikan domba-domba. Dan tidak memperhatikan domba-domba ya. Karena di dalam ayat 12 dia berkata, seorang upahan itu pergi lari dan tinggalkan domba-domba. Lalu di ayat 13 di bagian akhir ia tidak memperhatikan domba-domba yang mungkin dalam bahasa Yunani itu berkata begini. O mele autoperiton probaton. Nah kata mele itu dapat diartikan memperhatikan. Yang pertama memperhatikan. Atau yang kedua mempedulikan. Yang ketiga dapat dikatakan menyelidiki. Jadi memperhatikan yang dipakai dalam konteks itu adalah. Yang dipakai dalam konteks itu adalah. Melihat secara detail keadaan daripada domba. Makanya kita tahu dulu kan. Kenapa begitu detail. Dari 100 Bapak Ibu. Yesus gambarkan. Hilang satu. Dia akan tinggalkan 99. Pergi cari yang satu. Karena begitu detailnya. Dia memperhatikan ada yang kurang. Beda dengan ibu-ibu zaman sekarang. Beda dengan bapak-bapak zaman sekarang. Yang suka biarkan anaknya terlantar di mana-mana. Kadang tidak masuk rumah juga dibiarin saja begitu. Gembala yang satu ini memperhatikan secara detail. Maka mari kita belajar daripada Yesus. Harus memperhatikan secara detail. Nah dari bagian ini kita bisa melihat bahwa ketika kita datang kepada Kristus. Sebetulnya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Sebab dia sudah tahu siapa kita. Maka datang ke Tuhan. Jangan seolah-olah Tuhan belum mengenal kita. Saya waktu mahasiswa praktek. Pak Domingus, worship leader kita luar biasa hari ini. Saya masih jadi mahasiswa praktek lalu kemudian ada kawan saya menyanyi Pak. Karena di STTI itu kan kami diwajibkan untuk praktek di gereja. Itu selama 4 tahun. Lalu karena di pergumulan berat ada kawan saya nyanyi gitu. Dia nyanyi namanya Anis. Nyanyi di gereja. Siapakah aku ini Tuhan. Dia ulang berkali-kali. Lalu saya dari atas saya jawab, engkau adalah Anis. Jadi saya langsung kasih tahu namanya. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, memang kalau kita datang ke Tuhan kan kita menghayati ya. Tapi dalam konteks ini seolah-olah Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak tahu siapa kita. Tapi saya tahu makna dari bagian itu adalah mau menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Nah dari bagian ini kita bisa lihat bahwa waktu ia menggunakan kata omele dalam bentuk negatif. Tapi maknanya positif. Kenapa disebut negatif? Sebab yang dimaksudkan gembala upahan dalam bagian sebelumnya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Makna positifnya apa? Yang diharapkan dari ayat 12 adalah harus setia menjaga domba. Dalam ayat 12. Dan yang kedua harus dengan setia memperhatikan domba secara detail. Jadi dari ayat 12 dan 13 yang digunakan seolah-olah itu maknanya negatif. Ada harapan teologis di baliknya bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah perbuatan positif. Yakni setia menjaga. Dalam tantangan apapun tetap bersama-sama. Karena yang Yesus kehendaki dalam bagian ini harus ada persekutuan yang intim antara gembala dengan domba.
Kenapa harus persekutuan yang intim? Supaya bisa saling mengenal. Nanti saya akan terjemahkan istilah mengenal yang dipakai. Jadi dari bagian ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah memperhatikan, merujuk harus melihat secara detail. Maka kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani, mari kita memperhatikan domba-domba kita secara detail. Tidak hanya begitu Bapak Ibu, Bapak-bapak yang ada di rumah, Bapak-bapak adalah memiliki tugas imam ya, bukan imam tapi fungsi sebagai imam ada, tidak boleh hilang. Jangan sampai anak terusir dari rumah. Karena Yesus datang mencari. Yang hilang dicari untuk temukan, kita beda. Yang sudah ada kita buat menjadi hilang. Jadi mari kita belajar di hari ini. Perlu dengan perhatian di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pesan yang harusnya disampaikan di dalam bagian ini. Bapak Ibu ingat bahwa dalam setiap momen kehidupan kita ada Kristus, amin. Ia hadir bersama-sama dengan kita. Maka dalam setiap peristiwa perayaan Paskah yang diingatkan kepada kita adalah kalau dia sudah berkorban, dia telah naik. Tapi dia mengirimkan seorang penolong yang lain yang disebut Parakletus. Hadir bersama dengan kita, memimpin kita, menolong kita, menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita. Maka di dalam bagian ini saya mau titip pesan begini. Jangan tertipu dengan keadaan yang sering kali datang dan mengacaukan hidup kita. Pasti ada keadaan-keadaan yang seperti ini kan. Ada keadaan yang datang dan mengacaukan kita. Bapak Ibu harus ingat bahwa sesungguhnya melalui proses hidup inilah Tuhan mau tarik kita mendekat kepadanya. Jadi jangan sampai di dalam proses keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan kita merasa Tuhan tidak ada. Sebab saya mengajar, ternyata saya ketemu dengan anak-anak muda yang dipengaruhi oleh orang-orang ateis. Dan mereka berkata kepada saya, Tuhan tidak ada. Lalu suruh saya jawab. Bagaimana membuktikan Tuhan ada atau tidak? Lalu saya kasih perumpamaan. Di satu hari ada dua orang anak. Yang satu buta sejak lahir, yang satu normal melihat dari sejak lahir. Lalu satu hari mereka berdiri di tengah lapangan futsal yang begitu luas dan luar biasa. Matahari pas jam 12. Lalu mereka berteriak. Yang buta bilang tidak ada matahari. Yang melihat dia bilang ada matahari. Lalu saya tanya dua-duanya dari dua orang ini mana yang benar mana yang salah. Lalu dia jawab saya dua-duanya benar. Karena yang buta dia melihat dari yang tidak ada. Karena dia tidak lihat dari sejak kecil. Yang satunya berkata ada karena dia melihat. Saya berkata Tuhannya orang Kristen itu Anda mau berdebat ada atau tidak ada. Tidak akan mempengaruhi eksistensinya. Dia tetap hadir dan nyata. Sama seperti yang hari ini orang berdebat tentang perbuatan baik menyelamatkan atau tidak. Saya mau kasih tahu tidak akan mempengaruhi Tuhan. Yang mempengaruhi adalah apa? Kita hanya menyesatkan. Dan memang firman Tuhan berkata penyesatan memang harus ada. Tapi celakalah dia yang melakukannya. Maka biarlah pengkhotbah-pengkhotbah yang menyesatkan umat. Yang berkata bahwa ada keselamatan di luar Yesus itu adalah bidat. Sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak boleh ada orang Kristen yang berani berkata ada keselamatan di luar Yesus. Kalau sampai ia berkata keselamatan di luar Yesus, berarti ia belum mengerti apa yang Yesus Kristus ajarkan. Maka dari bagian ini Bapak Ibu kita sampai kepada bagian yang ketiga. Kenapa Yesus disebut sebagai gembala yang baik? Yang ketiga dalam ayat 14 dan 15. Ia mengenal kita. Jadi yang pertama ia memperlihatkan kebaikannya. Yang kedua ia memperhatikan kita. Dan yang ketiga ia mengenal kita. Dalam ayat 14-15 berkata begini. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi yang digunakan dalam konteks ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bahasa Yunani menggunakan istilah ginosko bukan oida. Ginosko ini berbicara tentang pengenalan berdasarkan pengalaman. Dan itu digunakan berkali-kali. Ketika Yesus tanya kepada Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Lalu dia jawab, ya Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau walaupun dia gunakan filio. Tapi bagian ketiga, Yesus menggunakan, Petrus apakah engkau filio terhadap aku? Dia berkata, ya Tuhan engkau tahu dan engkau mengerti bahwa
Aku mengasihi engkau. Nah kata engkau tahu yang pertama menggunakan ginosko, yang kedua menggunakan oida. Artinya secara pengalaman Tuhan sudah tahu bahwa dia menyangkal Yesus. Dan secara spiritual Yesus sebagai Allah yang maha tahu telah melihat isi hatinya bahwa dia masih lemah. Nah dari bagian ini kita bisa melihat bahwa yang digunakan ginosko di sini berarti melalui momen-momen itulah kita mengenal Kristus dan ia mengenal kita. Jadi pengenalan yang dipakai di sini seharusnya pengenalan yang sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Sebab di dalam bahasa Yunani itu ada satu modus yang digunakan disebut indikatif. Itu menunjukkan keadaan realita. Bahwasanya harus dengan sungguh-sungguh. Nah pengenalan yang di sini adalah pengenalan timbal balik. Kenapa timbal balik? Bapak Ibu kalau perhatikan dalam ayat 14 ia berkata, akulah gembala yang baik, mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mengenalnya dari segi suara saja sudah ditanda. Dan pengenalan ini saya pikir sangat intim sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan yang digunakan dalam konteks ini adalah kita harus belajar mengenal Tuhan. Sesungguhnya memang tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tapi seringkali kita yang tidak mengerti rencana Tuhan. Maka dari bagian ini kita belajar untuk mengenal Kristus dalam setiap momen kehidupan kita. Nah, mari kita melihat isi dari ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan yang paling menarik adalah aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat konsistensi dari narasi Yohanes. Yesus korbankan nyawa. Artinya dengan rela ia korbankan nyawanya. Maka di dalam ayat yang ke-15 dia tutup. Aku memberikan nyawaku. Artinya Yesus bukan mati karena terbunuh. Nyawa Yesus tidak dicabut oleh malaikat yang jahat. Jangan sampai ada lagi yang berkata bahwa waktu Yesus mati di kayu salib itu nyawanya dicabut. Di dalam teks ini jelas. Aku yang memberi. Nanti di bagian selanjutnya dan aku berhak untuk mengambilnya kembali. Di dalam konteks ini spesifik dan jelas. Bahwasanya ketika Yesus korban diri di kayu salib betul-betul berdasarkan kerelaan bukan karena dipaksa. Jadi dia rela berkorban hanya untuk saudara dengan saya. Maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kalau begitu kita diwajibkan untuk mengenal Allah. Di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam persekutuan kita belajar untuk mengenal Allah. Sebab dalam teks-teks ini, seluruh perikop ini tadi ada mengulang beberapa hal. Yang pertama, aku mengenal domba-domba dan mereka mengenal suaraku. Suara saja ditanda Bapak Ibu. Saya percaya kalau sudah suami istri, sepeda motor saja pasti sudah bilang papi sudah datang. Mobil saja pasti sudah tanda, bunyi klakson saja pasti sudah tanda. Itu papi sudah datang, tolong bukakan pintu. Karena sudah mengenal. Tapi kalau kayak saya Bapak Ibu pergi ke rumah Bapak Gembala Pak Pur. Saya mau klakson berkali-kali Pak Pur tetap tidak buka pintu. Karena saya orang mungkin tidak dikenal. Beda kalau misalnya anak mantu seperti Kodavi tadi saya lihat di sini. Baru di depan klakson. Oh itu anakku sudah datang. Betul Bapak Gembala ya. Karena sudah mengenal berkali-kali. Maka mari kita belajar dalam bagian ini. Belajarlah untuk ginosko terhadap satu dengan yang lain. Sama-sama bilang ginosko satu dengan yang lain. Ya saling mengenal satu dengan yang lain. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan cukup menarik sekali. Bahwa pengenalan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Kita kembali ke Hokalos tadi. Orang kalau tidak mengenal Yesus dengan baik. Akan menganggap semua yang datang dan berkata baik. Pasti adalah orang Kristen atau pengikut Kristus. Hati-hati. Sebab para penyesat itu tidak mungkin menggunakan teks di luar Alkitab. Para penyesat itu akan menggunakan teks-teks dari kekristenan. Dan terlihat dia fasih sekali. Makanya kita waspada sebab nabi-nabi palsu memang harus muncul. Mesias-mesias palsu memang harus muncul walaupun bukan sekarang. Sekarang memang sudah penyesat itu memang sudah mulai bekerja. Tetapi 1 Tesalonika beritahu belum dinyatakan. Sampai yang menahan dia disingkirkan. Baru akan menyatakan diri menurut 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7, 8 dan
7 dan 8. Saya sudah tulis itu dalam bentuk artikel, nanti bisa dibaca. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari teks ini untuk mengenal Kristus. Supaya kita membedakan mana yang datang dari Kristus dan mana yang tidak. Mari kita belajar mengenal firman Allah supaya kita bisa membedakan mana yang Injil sesungguhnya dan apa yang bukan Injil. Kalau kita tidak mengenal kebenaran firman Allah, maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Tapi saya percaya untuk GBI Gateway tidak mungkin. Sebab di sini yang pengajar-pengajar luar biasa. Eskatologi aja diajarin tidak. 5 kali pertemuan dan sekali pertemuan dari jam 5 sampai jam 9. Kadang-kadang jam 9 saya suruh pulang, tidak mau pulang gitu. Tapi kita belajar, saya setuju. Gereja harus kuat di dalam pemuridan. Harus dimuridkan supaya kita mengenal Kristus dengan baik. Mari kita belajar di hari ini. Belajarlah untuk mengenal Kristus melalui proses hidupmu. Sama-sama bilang, belajarlah untuk mengenal Kristus melalui proses hidupmu. Halo, masih ada orang? 2, 3. Belajarlah untuk mengenal Kristus dalam proses hidupmu. Karena setiap proses yang diizinkan Allah untuk menarik kita mendekat kepadanya. Jadi jangan anggap proses itu adalah bagian dari hukuman. Proses itu bukan hukuman, tetapi kita dilatih, kita ditarik untuk dekat kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Aku percaya ada mujizat. Lalu kemudian Pak Gembala akan berdoa untuk kita.